Banyak tikus mati di lumbung padi, banyak semut mati di lumbung gula. Lazimnya orang menderita karena busung lapar, tapi di negeri kita banyak orang yang menderita karena busung dolar. Weh, Allahu Akbar. Itu ironi. Ironi, Pak Haji. Nah, sejumlah ironi dalam hidup kita akan muncul laksana cendawan di musim hujan ketika ba'idum minal Quran, kita jauh dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Brendan, Saya Ang Ridwan. di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Baik Pak Haji Ang, sekarang kita berada di Trako Cafe Pak Haji. Sedikit saja di kaki Gunung Manglayang, Sedikit saja dari Batu Kuda. dan sedikit saja saya mau menyeruput kopi yang enak ini Pak Haji. Puntang Fisikti. Diseruput sedikit, nikmatnya banyak Pak Haji. Stroberi, nikmatnya sampai ke hati. Weh. Boleh. Manisnya sedikit saja. Manisnya juga sedikit saja. Sehat ke tubuh Pak Haji ya. Oke. Nah, ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas untuk Kulkas kali ini Pak Haji. Ya. Tentang sedikit saja. Sedikit saja. Yoi. Sedikit saja. Nah, ini saya penasaran maksudnya apa sedikit saja ini, dan Pak Haji Ang ini punya catatan apa tentang sedikit saja ini? Terkait tema kita, Umar bin Khattab ini mendengar seorang pemuda yang berdoa gini, Mang Bren. Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang yang sedikit. Betul. Pemuda itu berdoa gitu, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Lalu Umar kabet, ya Abdullah, wa mal aqallun. Wahai hamba Allah, apa yang kau maksud dengan golongan yang sedikit itu? Oke. Lalu orang itu menjawab, Sami'atullaha yaqul. Aku mendengar Allah berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman bersama Nabi Nuh itu kecuali hanya sedikit saja. Lalu sang pemuda itu juga menukil ayat lain, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian pemuda itu mengutip banyak ayat-ayat lain tentang bahwa sedikit sekali orang-orang yang baik. Oke. Nah, lalu Umar menjawab, kullu ahadin afqahu min Umar. Setiap orang lebih paham dibanding Umar, saking kagetnya bahwa Umar dihentakkan oleh doa seorang pemuda tadi. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai golongan hamba yang sedikit. Kata Umar, lalu kenapa kamu berdoa demikian? Sebab kata pemuda itu, sedikit sekali orang-orang yang benar, sedikit sekali orang-orang yang beriman, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Maka mending jadi golongan yang sedikit dicintai oleh Allah daripada jadi golongan orang banyak dimurka dan dibenci oleh Allah. Jadi sedikit sekali orang yang bersyukur. Sedikit sekali orang yang bersyukur ini gimana penjelasannya Pak? Oke, dalam Quran surah Saba ayat 31, Allah tuh menegaskan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti banyaknya orang yang tidak bersyukur. Betul. Nah, kenapa sedikit sekali orang yang bersyukur? Lazimnya karena mereka terlalu fokus melihat orang yang segalanya di atas kita. Ya, kita terlalu fokus melihat rumput tetangga, hingga kita lupa pada rumput di rumah kita. Hingga ada pertanyaan, mengapa rumput tetangga lebih terlihat hijau? Karena tidak ada banjir. Itu Bapak. Kalau ada banjir nggak kelihatan. Di permata biru itu, di bumi oranye banjir. Oke. Rasulullah bersabda begini, ungduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian.
Wala tangduru ilaman huwa fauqakum, dan jangan sekali-kali kalian melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdadu ni'matallahi alaikum, sebab dengan demikian kamu tidak akan menganggap rendah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Jadi kalau sekarang qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba yang bersyukur, karena mereka seringkali melihat orang yang lebih di atas dia segalanya. Karena kita terlalu melihat fokus pada orang yang di atas kita, maka kita lupa pada anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sedikit sekali orang bersyukur. Maka memang begini, jangan kau risaukan harta yang tak kau miliki, tapi risaukanlah harta yang tidak sempat kau syukuri. Jadi kalau selama ini hidupmu kurang menyenangkan, itu bukan berarti kamu tidak bahagia. Mungkin karena kamu lupa dalam bersyukur. Ya. Benar. Maka bahagia sewajarnya, bersedih seperlunya, namun bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Jangan menunggu sukses dan bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah untuk sukses dan kebahagiaan. Ingat Mang, jalan menuju sukses itu ternyata dipenuhi banyak tempat parkir dan kuliner yang menggoda. Dan itu di CFD biasanya Pak Haji. Berarti poinnya Pak Haji, jangan risau kepada harta yang belum kita miliki. Betul. Tapi risau kepada harta yang sudah kita miliki, belum kita syukuri. Oke. Nah ini Pak Haji, terkait syukur ini nih. Nah ini saya teringat kepada kata-kata almarhum ayah saya Pak Haji, Pak almarhum Hendy Suhaindi, bahwa katanya kamu jangan sering bergaul dengan orang yang kaya Pak Haji, karena dikhawatirkan kamu melihat hartanya dan kamu jarang bersyukur atau tidak bersyukur Pak Haji atas harta yang kita miliki. Atas harta yang kita miliki gitu kan. Jadi jangan selalu melihat ke atas kalau urusan harta mah. Kalau ilmu boleh katanya. Oke, ada benarnya juga. Sebab sobat ngadem begini, ada ungkapan akilu duhula alal agniya. Minimalisirlah kamu masuk ke rumah orang kaya, atau minimalisirlah kamu bergaul dengan orang kaya. Gitu. Kenapa? Ada ya Pak Haji? Fa innahu akhra alla tajdaru ni'matallah. Sebab kalau terlalu banyak bergaul dengan orang kaya, itu akan mengerdirkan nikmat Allah. Kamu gaul terus dengan orang kaya, akhirnya harta yang kamu miliki dianggap bukan bagian dari harta, bukan bagian dari anugerah. Jadi seseorang bisa hilang rasa syukurnya kepada Allah karena terlalu banyak gaul dengan orang kaya. Gaul, kayak kita di sini sekarang gaul aja. Kedekatanmu dengan orang kaya akan membuat nikmat besar yang kamu miliki menjadi kecil. Dan nikmat kecil yang kamu miliki tidak akan kamu syukuri. Padahal syukur itu diawali dari nikmat yang kecil. Kata Rasulullah, "Malam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir." Siapa saja yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Kita terlalu banyak melihat orang yang banyak, tidak melihat misalnya nikmat kecil yang pada diri kita, itu nggak bakal bisa syukur. Ngerti. Maka gini Mang, ada teman bercerita, dia mau beli celana jin ori. Harganya mahal, 1.250.000. Lebih Pak Haji sekarang. Ya, obrolan dia tahun berapa lah segitu. Lalu Mang, karena tidak ada duit, dia belilah babe. Jin ori tapi barang bekas. Iya. Harganya 100.000. Karapitan. Dia pas beli bersyukur banget, meskipun babe punya yang ori. Pas nyuci mau dipakai Mang, ternyata di kantongnya itu dia nemu duit $100. Asli ini. Bersyukur. Tidak dapat yang ori, maafi muskilah. Beli babe sekalian. Senang pada saat beli babe. Pas mau nyuci nemu $100. Dan bisa kembali lagi. Itu. Bahkan yang ori. Rezeki itu akan ngikuti dari belakang. Kadang ya nyalipnya dari sebelah kiri hingga susah nyampe pada kita. Tetapi dengan syukur, Mang, rezeki akan datang dari semua arah, bahkan dari arah yang tidak diduga-duga. Benar. Maka cara terbaik untuk mensyukuri pekerjaan adalah membayangkan dirimu kalau tidak punya kerjaan. Itu perasaan kena banget. Cara terbaik untuk mensyukuri istri, bayangkanlah bila hidupmu tanpa istri, seperti Denny dan Raymond juga Repi.
Intinya kita harus bersyukur, Pak Haji. Syukur. Oke. Kemudian Pak Haji, siapa lagi sih yang termasuk golongan orang yang sedikit itu, Pak Haji? Oke, kita sedikit saja. Lalu siapa lagi golongan yang sedikit yang dicintai oleh Allah itu? Betul. Dalam Al-Haqqah ayat 41 Allah berfirman, "Wa ma huwa biqauli syairin qalilam ma tu'minun." Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair, tetapi sedikit saja di antara mereka yang beriman pada Al-Qur'an. Sedikit mang yang beriman pada Al-Qur'an. Beriman kepada Al-Qur'an. Ini sangat berbahaya. Dalam An-Nisa ayat 136 Allah menegaskan, bila kita tidak beriman pada Al-Qur'an faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka hidup kita akan berada dalam kesesatan yang nyata. Contoh, kesesatan yang nyata tuh, kamu menggoda istri orang lain. Oke. Lalu kamu menikah dengan suaminya. Oh, itu gawat, Pak Haji. Gawat. Setelah itu, sembari makan rainbow cake dapat nyolong, kamu kampanyekan bendera pelangi. Waduh. Itu sesat yang nyata, Mang. Ironi lainnya kalau jauh dari Al-Quran, ada maling teriak maling. Maling teriak maling. Maling, Mang, tapi ngajar pendidikan anti korupsi. Ada pengedar, Bahaya, Pak Haji. ada pengedar tapi jadi duta anti narkoba. Iya. Ada guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Murid kencing berlari. Banyak tikus mati di lumbung padi, banyak semut mati di lumbung gula. Lazimnya orang menderita karena busung lapar, tapi di negeri kita banyak orang yang menderita karena busung dolar. Weh. Allahu Akbar. Itu ironi. Ironi, Pak Haji. Nah, sejumlah ironi dalam hidup kita akan muncul laksana cendawan di musim hujan ketika ba'idum minal Qur'an, kita jauh dari Al-Qur'an. Jadi sedikit orang yang mengimani Al-Qur'an. Sedikit orang. Oke, berarti tadi ada orang yang sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang yang mengimani Al-Qur'an, dan selanjutnya Pak Haji nih, saya pernah dengar dari guru saya bahwa di surat Al-Baqarah ayat 83, ya Allah itu menegaskan yang intinya Pak Haji, orang-orang yang berjanji itu kadang berpaling. Berpaling. Iya, dari janjinya. Oke. Nah, ini termasuk gak sebagian orang yang sedikit itu Pak Haji, orang yang berpaling dari janjinya ini? Oke, dari Al-Baqarah 83 Allah menegaskan, "Summa tawallaitum ila qalilam minkum." Ila qalilam minkum. Iya, wa antum mu'ridun. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sedikit saja. Jadi yang memenuhi janji itu hanya sedikit saja, dan kamu selalu berpaling dari janji itu. Oke. Nah kan gini, berdasarkan Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, menyertai tugas ibadah itu, setiap kita kan harus berbuat ihsan pada orang tua, Betul. berbuat baik pada karib kerabat, kita harus berbuat baik pada anak yatim, orang miskin, mengucapkan kata-kata baik, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Tetapi sedikit sekali manusia yang memenuhi janjinya untuk melakukan hal itu. Kenapa sedikit orang yang mau beribadah kepada Allah? Pertama, tidak memahami urgensi ibadah. Ibadah itu hanya dipahami sebagai beban. Karena itu ibadah ditinggalkan. Padahal ibadah itu adalah kebutuhan. Berarti meninggalkan ibadah memang sama dengan meninggalkan kebutuhan. Tapi parahnya, sekali ibadah langsung update status. Lagi dikir nih Masjid Al-Jabar. Weh, tahajud nih di Masjid Al-Jabar. Kita lanjut. Yang kedua, kenapa sedikit sekali orang yang beribadah, memenuhi janji untuk beribadah? Mereka tidak memahami besarnya pahala ibadah. Tuh. Karena itu mereka anggap bahwa ibadah itu adalah seperti bubuk ranginang dari toples yang terbuang. Ini kosa-kata kita ya. Kosa-kata recehan banget ya. Lalu ditinggalkan. Sekali ibadah salah kaprah. Dia punya prinsip gini. Pacaran itu kan dilarang agama. Betul. Makanya aku suka ngancurin hubungan orang yang pacaran. Lumayan dapat pahala kan? Logikanya terbalik ya. Dasar hidung meong. Waduh, hidung meong maksudnya apa aja? Orang yang ngomong itu lato-latomu kempes. Yang ketiga, kenapa sedikit sekali orang yang mau beribadah? Sebab dia itu produktif berbuat dosa. Oke. Jadi semakin banyak kita berbuat dosa, akan semakin besar kehilangan energi kita untuk bisa beribadah. Jika ada pertanyaan, kenapa sedikit sekali orang yang beribadah? Karena mereka banyak berbuat dosa. Semakin banyak dosa yang kita berbuat, semakin sedikit energi yang kita miliki untuk bisa beribadah.
Ya. Oke. Yang keempat, kenapa sedikit sekali orang beribadah? Karena mereka lupa akan kematian. Oke. Karena itu ia lupa ibadah, kalau lupa kematian, ia pun lupa segala-galanya. Gitu. Mang, begini, gagal jantung adalah penyebab kematian nomor 3 di dunia. Mang tahu nomor 2-nya apa? Apa? Gagal jadian. Ditolak. Nomor 2-nya apa? Gagal gajian. Kan terlalu banyak masukin lamaran. Betul. Nah, berikutnya, kenapa seseorang dia sedikit sekali beribadah? Karena berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan. Bila makan berlebihan, minum berlebihan, tidur berlebihan, ya, sekali tidur 2, 3 adzan terlampaui. Ini tidur atau latihan mati? Nah, orang yang berlebih-lebihan lazimnya melanggar batas, dan dalam hal itu akan kehilangan kesempatan untuk beribadah. Karena itu sedikit sekali orang yang memenuhi janjinya kepada Allah untuk beribadah. Menarik nih Pak Haji ya. Dan menurut Pak Haji Aang ada lagi gak orang yang golongan orang yang sedikit ini? Oke, bisa dilihat di Quran surah An-Nisa 142. Ketika Allah menggambarkan tentang ciri-ciri orang munafik, kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka. Menipu ke Gusti Allah, balas lagi ke Allah, gitu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu apabila mendirikan salat, dia bangkit dengan kusala, kusal, malas. Kalaupun semangat dia sholat, yura'unan nasa, karena ingin sholatnya dilihat oleh orang lain. Kemudian di akhir ayat itu, wala yadkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak dzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maka dalam petunjuk para mufasir, sangat sedikit sekali orang yang berzikir kepada Allah. Oke. Pertanyaannya, kenapa sedikit orang yang berzikir kepada Allah? Karena mereka merasa tidak disertai oleh Allah. Padahal Allah itu pertama, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Berbeda sekali dengan Denny. Sedikit-sedikit tidur, ngantuk, sedikit-sedikit tidur. Yang kedua, mereka tidak paham bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Gak nyadar itu Pak. Gak nyadar. Kalau sadar bahwa sedang rame, sedang sendiri Allah beserta kita, pasti kita ingat kepada Allah. Dan mereka pun tidak nyadar bahwa Allah tuh punya 2 kamera basoriahnya, punya CCTV-nya, satu malaikat raqib dan atid yang menyertainya. Gitu. Nah, maka kita harus sadar bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Kenapa? Supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus dzikir pada Allah. Mang, jangankan melupakan Allah, lupa clear chat dan ngehapus story sebelum datang ke rumah. Itu siapa, Pak? Itu juga bahaya. Benar gak? Kayak curhat pribadi. Oke. Jangankan lupa Allah, lupa teman, lupa hutang, lupa nyabut, itu juga bahaya. Lupa nyabut bisa jadi. Bisa jadi HP kita penuh kalau lupa nyabut ngecas. Oke. Tapi gini, Mang, ada ironi. Kalau jalan sama pacar, jangan nyebut mantan. Iya, janganlah. Kalau jalan sama mantan, jangan nyebut nama pacar. Tapi pada saat jalan dengan mantan, ketemu pacar, nyebutlah nama Allah. Perang dunia itu. Perang dunia. Jadi sangat sedikit sekali orang yang berzikir kepada Allah, padahal masalul ladzina yadkuruna rabbahu walladzi la yadkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang dzikir pada Allah dengan orang yang tidak dzikir kepada Allah seperti yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kamu tidak dzikir kepada Allah,
wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak ada. Wala yadhkurunallaha illa qalila. qalila ya, berarti sedikit sekali orang yang berzikir kepada Allah ya. Oke, sip. Nah, ini Pak Haji, kemudian selanjutnya apalagi yang menguatkan Pak Haji menjadi golongan orang yang sedikit itu lebih baik daripada jadi golongan yang banyak. Golongan orang yang banyak, Pak Haji. Ini Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah, "An-nasu kaibilin mi'atin la takadu tajidu fiha rakhilatan." Manusia itu ibarat 100 ekor unta. Tetapi hampir tidak kamu temui di antara mereka yang layak untuk ditunggangi dalam perjalanan jauh. Berarti sedikit sekali, benar nggak? Sedikit sekali manusia yang kuat melakukan perjalanan jauh ini. Rata-rata itu lelah, letih, letoy, lesu, dan lepiu, Mang. Coba, saking lemahnya kita, bangun pagi bukan ngambil wudhu, malah ngecek notif HP. Saking lemahnya saat stalking IG mantan, malah mijit emot love. Setelah itu nangis terisak-isak. Salah. Saking lemahnya, pas berhenti di lampu merah, nyari tempat yang teduh. di belakang saja, Pak Haji. Padahal ke lampu merah masih jauh. Pengalaman. Ya. Saking lemahnya kita, timnas kalah sama Vietnam, TV dibanting. Waduh. Padahal TV-nya LED dan udah digital. Pertanyaannya, kenapa mayoritas manusia lemah? Karena mereka tidak punya bekal dalam hidupnya. Lalu apakah bekal kita dalam hidup supaya strongly kuat kita itu? Watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Oke. Dan untuk punya takwa, mulailah dari hal yang sedikit. Asal istiqomah. Sebab Rasul bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamu hawa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang sedikit tapi continue. Jadi untuk takwa tuh jangan dimulai dari yang besar berat, mulailah dari yang kecil tapi continue. Alon-alon lama-lama nyetan. Itu kosakata pasaran banget ya. Recehan banget. Oke. Berarti pamungkasnya mah takwa Pak Haji. Takwa. Anggernya berarti. Ya. Semoga kita semua menjadi bagian orang yang sedikit itu Pak Haji ya, daripada orang yang banyak itu tapi tidak mempunyai kualitas. Sedikit saja. Sedikit saja. Jangan. Apalagi kayak seruputan ini aja sedikit saja Pak Haji. Tapi udah habis. Oke Pak Jang. Ada pesan-pesan nggak buat Sobat Ngadem di rumah terkait sedikit saja ini? Jangan sedih ketika timbangan berat badanmu naik turun. Tapi bersedihlah ketika kamu tidak dipertimbangkan Tuhanmu karena imanmu naik. So, sedikit saja turun imanmu dan terus berbanyak untuk menaikkannya. Dua, hidup memang berputar. Kadang banyak uang, kadang harus ngutang. Kadang perut kenyang, kadang lapar gak kepalang. Kadang sibuk gila-gilaan, kadang nganggur gak karu-karuan. Kadang tertawa terbahak-bahak, kadang nangis terisak-isak. Namun apapun yang terjadi tetaplah bersyukur, sebab hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Tips berumah tangga yang ringan itu adalah pasrah. Oke, kamu pasrahkan anak dan istrimu diurus mertuamu. Haji, insya Allah hidupmu akan ringan, tapi itu berbahaya. Pasrahkan anak istrimu kepada Tuhan pemilik mertuamu setelah memaksimalkan ikhtiar dan mengoptimalkan bersyukur. Dengan begitu hidupmu akan ringan seringan kapas. Pasrahin aja Pasrah. Bila membuka dompetmu begitu seram karena isinya gambar golok semua. Atau begitu pilu karena dompetmu ditinggalkan begitu tega oleh para pahlawan pujaanmu. Bung Karno, Bung Hatta terutama. Dan Bung Hatta. Tutuplah dompetmu lalu buka. Sampaikan syukur kepada Tuhanmu karena kamu masih diberi hidup. Sebab apa artinya dompetmu dipenuhi para pahlawan kalau keluargamu mengheningkan cipta dan tahlilan atas kepergianmu? Buat apa Pak Haji kalau meninggal?
Satu lagi, jangan kau tahan terlalu lama Bung Karno dan Bung Hatta, Insinyur Juanda Kartawijaya bertata di dompetmu. Iya. Segera infakkan, Iya. agar mereka segera membawa pasukannya untuk kembali bertahta dan menjejali isi dompetmu. Makin penuh nanti. Untung dompetku tak sejelek mukaku. Di situ saya bersyukur. Intinya bersyukur Pak. Bersyukur. Luar biasa, luar biasa. Oke, Sobat Gadam, jawaban atas pertanyaan ini gimana Pak Haji? Jangan dianggap yang paling benar, tanyakan kembali pada narasumber yang lain, sebab wawasan keilmuan itu begitu sangat luas. Sangat luas. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brand undur diri. Saya Aang Ridwan pun undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Salah satu kuliah yang nggak bikin boring. Nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.